أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Hamdan wa syukran lillah, syada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh, amma ba'du. Sahabat Majelis Madani yang berbahagia, ini sudah bulan keempat ya, 4 bulan yang lalu saya meminta Ustadz Fakhruddin bisa hadir. Insyaallah akhirnya bisa juga, dan saya bahagia sekali karena terus terang eh, semua semua yang beliau sampaikan di YouTube tidak semuanya saya ngerti. Ada juga yang tidak saya pahami, dari mulai tentang Sokrates yang luar biasa itu dalam sekali, dan seterusnya yang akhirnya saya nikmati. Saya nikmati kemumetan saya itu di sana. Subhanallah. Ikhlas dan kesederhanaan yang bisa membuat kita menemukan bagaimana sesuatu itu indah. Saya jadi ingat begini dulu, Bu Emilia. Saya ingat waktu bapak saya bertemu dengan istri saya. Katanya, wah cantik, kata gitu Pak Faiz. Cantik ini, oh saya bilang, saya mintanya kepada Allah, ya Allah, berikan hambamu satu hambamu untuk saya. Jangan lupa ya Allah, kualitas ekspor. Allah beri itu kualitas ekspor. Cantik istri saya. Kemudian kata bapak dulu, Allah yarham, beliau mengatakan, cantik itu membosankan. Waduh, masa sih ya? Lampion di tengah rumah yang hias itu cantik. Tapi kalau ada uang dan itu sudah tidak up to date, pengen ganti gitu. Yang cantik itu membosankan. Yang tidak cantik justru akan awet katanya. Lampu dapur, lampu lampu jamban itu tidak cantik. Itu contoh beliau waktu itu. Nggak ada orang yang ganti lampu dapur, lampu jamban yang diganti sebelum putus. Saya bilang gimana caranya supaya tidak bosan? Bahasanya sederhana, puji istri kamu. Itu aja. Nah, untuk bisa memuji ternyata Kang Alex bukan sesuatu yang mudah, Kang Wayan. Bukan sesuatu yang mudah untuk memuji itu, Bu Emma. Ternyata untuk bisa memuji kita harus merendahkan diri kita dulu. Ya, kita harus, ternyata siapa sih setelah saya alami sekian puluh tahun bersama istri saya, ternyata ya Allah, orang yang bahagia itu adalah orang yang bisa menemukan kebaikan orang lain. Menurut saya begitu. Ternyata bahasanya Pak Fahrudin, keikhlasan dan kesederhanaan ya. Ini bisa membuat kita mengagumi Allah, bisa membuat kita bersyukur, bisa membuat kita melihat sesuatu itu jadi indah. Nah, saya merasakan itu, apalagi ini Kang Deki. Kang Deki harus bisa merendah, melepaskan semua harga diri kita, kemudian kita sanjung pasangan kita, sampai kita jatuh cinta lagi kepada pasangan tercinta di masa tua ini. Masya Allah, Kang Alex bisa jatuh cinta lagi kepada ibu, karena Kang Alex melepaskan harga diri di hadapan segala sesuatu, dan kita bisa menemukan keindahannya. Ini saya menerjemahkan judulnya begitu, Ustadz Faiz. Jadi bukan sesuatu yang mudah untuk bisa melihat keagungan Allah itu, Pak Muji. Bukan sesuatu yang mudah. Untuk bisa melihat kehebatan seseorang bukan sesuatu yang mudah. Kalau dalam diri kita masih saja ada ingin ingin ada ujian, pujian ya, ingin ada harga diri yang dihormati dan seterusnya dan seterusnya. Dan ternyata Pak Wayan, setelah kita merendah serendah-rendahnya, saya menyatakan, ya Allah, ini istri saya, anugerahmu. Dan saya terima dengan sebaik-baiknya, karena saya menyatakan istri saya adalah anugerah dari Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Mulia, maka saya pegang Mas Joko semuanya dengan sebaik-baiknya. Ini amanat yang luar biasa. Tentunya kalau saya waktu awal-awalnya susah memuji, mungkin memujinya masih dalam cinta kalau dalam awal-awal itu. Tapi setelah cinta itu, setelah hubbun itu, butir biji itu sudah tumbuh kecambah, cintanya sudah hilang, sudah agak susah memuji. Akhirnya saya rendahkan diri, artinya betul kalau sujud itu membuat kita mudah untuk memuji Allah.
Sujud itu isinya subhana rabbiyal a'la. Betul-betul setelah sujud baru kita bisa melihat. Setelah kita merendah baru kita bisa melihat keagungan-keagungan. Saya bisa melihat bagaimana hebatnya kekasih tercinta yang Allah anugerahkan untuk saya. Hanya Bu Emma salah doanya waktu itu, Bu Emma. Bu Tanti doanya apa? Ya Allah, berikan kepada hamba satu saja wanita ciptaanmu yang mengerti tentang hamba hari ini, nanti, dan kelak. Itu diijabah semua. Yang salahnya apa? Satu saja ya Allah. Coba ya Pak Faiz kalau waktu itu mintanya dua saja atau tiga saja, mungkin dikasihnya dua atau tiga. Tapi alhamdulillah mintanya satu, alhamdulillah, dan satu sampai hari ini terus terus apa dikagumi dan dikagumi. Kenapa Ustadz Saiful Huda saya mengaguminya? Karena sejak awal akad nikah itu dilakukan Kang Asep Tresna, saya hanya bisa memuji sampai saya tidak tahu di sebelah mana apa kekurangannya. Yang saya tahu karena dia begitu mulia, maka saya berusaha untuk mengoreksi kekurangan saya ya, Kang Ius. Mengoreksi kekurangan saya, kemudian saya coba untuk memuliakan diri, untuk memantaskan diri mendampingi seorang yang mengagumkan anugerah Allah, kekasih di rumah. Selama ini kita bicara ikhlas, tapi tidak tahu petanya seperti apa. Masya Allah, perjalanannya start finishnya di mana. Terjawab semua sekarang dan alhamdulillah kesabaran semua sahabat di majelis ini mendengar dengan serius karena memang selama ini kita disuruh ikhlas, yang ikhlas saja, yang ikhlas saja. Ya, ya ikhlas gitu kan. Tapi ternyata ujung daripada rasa cinta itu adalah berharap mendapatkan cinta Allah. Nah, untuk untuk bisa mendapatkan cinta Allah, syaratnya sembunyikan semuanya, jangan dipamer di antaranya. Kemudian juga banyak lagi tadi yang sudah kita dapatkan. Yang jelas begini, memberi itu bisa tanpa cinta. Ini jadi ketularan Ustadz Faiz nih bicaranya pelan-pelan. Nah, memberi itu bisa tanpa cinta. Tapi kalau sudah cinta, masa sih tidak memberi kan itu ya? Jadi bisa saja kita melakukan sesuatu tanpa cinta kepada Allah. Ada sholat, sholat saja. Tapi kalau sudah mencintai Allah, nggak mungkin nggak sholat kan itu ya. Seperti itu. Bahkan akhirnya terdefinisikan dalam, eh, diterapkan dalam pergaulan sehari-hari. Suami yang mencintai istrinya, itu pasti memberi kepada istrinya. Kalau tidak memberi atau pelit, itu dipertanyakan cintanya. Ya kan gitu. Kalau kita menyebut cinta kepada Allah tapi kita tidak memberi untuk Allah, meskipun Allah tidak butuh, mungkin kita dipertanyakan, keikhlasan kita itu dipertanyakan. Karena sahabat eh, di acara ngobras, ngobras ini nama nama majelis, nama acara kita, Ustadz. Ngobras itu artinya ngobrol bareng asatid. Nah, itu. Jadi di ngobras kita ini mudah-mudahan akhirnya Ustadz Asep Zoli bisa mendapatkan, oh ikhlas teh itu ya. Nah itu Ustadz Alex ini juga, Ustadz Alex ini ngefan ini, seorang dosen di Tasik ya. Dia juga murid sepertinya, murid apa namanya, di pengajian filsafatnya Ustadz Faiz ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah ini saya saya hanya menggarisi satu saja. Tidak mungkin kita tidak memberi untuk Allah kalau kita memang mencintai Allah. Salat bisa saja tanpa cinta, tapi kalau sudah cinta kepada Allah, itu salat itu pasti.